Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Muhammad Rafiki dengan NIM 2150130111037. Maksud dari video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah statistik kelas G. Oke, sebelumnya pada praktek kali ini kita akan melakukan uji data screening dan transformasi data. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, oke. Seperti yang dapat kita lihat bersama-sama di sini ada data data yang kita dapatkan dari sebuah file yaitu cross-check. Cara bukanya dulu kita menggunakan file, kalau kita buka open ini data terus ini kita akan mencari file cross-check-nya. Nah, file cross-check itu seperti ini isinya. Oke, baik. Langkah selanjutnya adalah kita akan menguji normalitas, yaitu screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai min sama dengan nol. Jadi salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan nilai residual. Oke, langsung saja ke praktek, teman-teman. Nah, langkah yang pertama yaitu kita memilih analyze. Setelah analyze, kita memilih yang bagian deskriptif statistik. Lalu kita memilih deskriptif. Oke, di sini kita akan memasukkan variabel orange. Kita enter. Lalu kita masukkan variabel wealth. Juga kita enter. Lalu selanjutnya kita memilih options. Lalu yang option kita menghilangkan centang pada min. Ini juga dihilangkan. Ini hilangkan, hilangkan. Nah, lalu kita memilih kurtosis dan skewness. Kenapa kurtosis dan skewness? Nah, secara statistik ada dua komponen normalitas, yaitu skewness dan kurtosis. Skewness berhubungan dengan simetri distribusi sih, atau skewed variable atau variabel menceng adalah variabel yang nilai min-nya tidak di tengah-tengah distribusi. Sedangkan kurtosis berhubungan dengan puncak dari suatu distribusi. Jika variabel terdistribusi secara normal, maka nilai skewness dan kurtosis sama dengan nol. Nah, di sini kita akan menguji kurtosis dan skewness dari Ernst dan Weld. Oke, setelah kita mencentang kurtosis dan skewness, kembali lagi ke layar. Ini kita tekan continue, lalu kita pilih oke. Nah, di sini kita akan bisa melihat hasil atau uji dari skewness dan kurtosis dari Ernst dan Weld tadi. Nah, hasil nilai perhitungan baik untuk variabel Ernst maupun Weld menghasilkan nilai yang jauh di atas nilai kritisnya, yaitu kurang lebih 2,58. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini tidak terdistribusi secara normal. Oke, yang selanjutnya adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Sama langkahnya kita buka di sini kita memilih analyze, lalu kita mencari yang non parametric test, lalu kita legacy dialog, lalu kita pilih yang one sample KS. Oke, lalu kita masukkan variabel yang sama yaitu Ernst dan Weld lagi. Ernst, enter, Weld, enter. Oke, setelah kedua variabel masuk ke dalam test variable list, kita pencet atau kita tekan OK. Nah, di sini muncul sebuah hasil yaitu seperti ini yang dapat kita lihat. Nilai KS untuk variabel ons 0,186. Hal ini berarti hipotesis 0 ditolak atau variabel ons tidak terdistribusi secara normal. Begitu juga dengan nilai KS variabel Weld yaitu 0,227 dengan probabilitas signifikansi 0,000 yang berarti hipotesis 0 ditolak atau variabel Weld tidak terdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya kita ada lagi uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Lalu langkah analisisnya yaitu yang pertama, kita pencet lagi analyze, lalu kita pilih deskriptif. Nah, kali ini kita memilih menu yang explore, lalu masukkan variabel yaitu masih sama teman-teman, yaitu earns, kita masukkan ke dependent list, lalu well juga di bawahnya dependent list.
Lalu kita memilih plots dan kita centang normality plots with test. Kita hilangkan juga ini ya teman-teman yang stem and leaf. Udah kita seperti ini normality plot with test, lalu kita tekan continue, lalu kita tekan OK. Nah, oke. Di sini akan keluar hasil yaitu test of normality-nya di sini. Kedua uji baik menggunakan Kolmogorov, Smirnov maupun Shapiro-Wilk hasilnya signifikan pada 0,05 baik Ernst maupun Weld. Dapat disimpulkan kedua variabel tersebut tidak normal. Hal ini juga dapat dilihat dari grafik yang ada di layar. Nah, ini teman-teman, ini ada grafik ya. Nah, ini grafik dari Ernst. Oke. Kalau ini grafik dari Weld. Grafik kedua variabel Ernst dan Weld tidak mepet ya, tidak mepet mengikuti garis diagonal atau ini sehingga dinyatakan tidak normal. Nah, ini kan seperti ini teman-teman, tidak lurus. Data yang normal jika hasil observasi eh, mengikuti diagonal dan mepet. Jadi jika data kita normal maka hasilnya itu akan mengikuti garis ini teman-teman yang lurus. Uji ini juga dapat melihat data yang outlier seperti yang ditunjukkan pada layar juga. Nah, ini kita melihat data yang outlier ya. Ya, ini teman-teman. Kita data yang Ernst dulu. Nah, ini yang Ernst. Data Ernst yang jauh dari grafik box plot atau ini yang biru adalah outlier yaitu data nomor 8, 40, 7, 81, 36, dan 96 seperti yang tercantum yang pada ada di layar. Lalu yang Weld box plotnya ini yang data outliernya ada banyak lebih banyak lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada uji normalitas dengan grafik. Normal tidaknya suatu data dapat dideteksi juga lewat plot grafik histogram. Hanya gambar grafik kadang-kadang dapat menyesatkan karena kelihatan distribusinya normal, tetapi secara statistik sebenarnya tidak normal. Berikut ini cara menampilkan grafik histogram untuk variabel Ernst dan Weld. Oke, langkahnya yaitu kita memilih graphs, atau graphics, lalu legacy dialog, lalu kita pilih histogram. Setelah histogram, akan tampak di layar timeline window histogram. Selanjutnya kita masukkan variabel yang akan kita pilih yaitu ons. Kalau ini kita satu-satu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita tekan OK. Lalu akan keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita ulangi lagi untuk grafik yang histogram untuk yang variabel variabel weld. Oke. Weldnya kita masukkan. Oke. Nah, di sini juga akan keluar grafiknya teman-teman. Hasil tampilan grafik histogram menunjukkan bahwa variabel Ernst dan Weld memang tidak normal dan melenceng ke kiri. Jadi ini condong ke kiri ya teman-teman datanya. Oke, yang ke bab selanjutnya yaitu transformasi data. Data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar menjadi normal. Untuk menormalkan data, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana bentuk grafik histogram dari data yang ada. Apakah moderate positive skewness, substansial positive skewness, severe positive skewness dengan bentuk L dan sebagainya. Dengan mengetahui bentuk grafik histogram, kita dapat menentukan bentuk transformasinya. Berikut ini adalah sesuai dengan yang dapat kita lihat tadi bahwa kita ingin mengubah data yang ini agar untuk ya, kita transformasi agar menjadi normal. Melihat kasus data Ernst dan Weld, bentuk grafik histogramnya menunjukkan moderate positive skewness. Maka jika kita ingin mentransformasi data Ernst dan Weld harus diubah menjadi akar kuadrat dengan cara sebagai berikut. Oke, kita pilih transform, compute variable. Oke. Nah, di sini kan udah kita keluarkan teman-teman ada target variable, ada numeric expression, ada function group, ada function and special variable. Oke, pada kolom target variable kita tuliskan dahulu sqrt. Ini untuk yang earns seperti ini, seperti yang sudah saya ketik. Lalu pada function group kita memilih all. Lalu kita cari di sini yang functions and special variable kita mencari sqrt. Sqrt ini ya. Lalu kita naikkan. Setelah itu kita masukkan data yang kita inginkan yaitu earns. Masukkan ke sini teman-teman. Terus akan kita oke. Nah,
Kita juga lakukan hal yang sama pada variable wealth. Untuk melihat datanya kita buka window yang satunya lagi setelah ini teman-teman. Oke, ini tinggal kita ganti namanya jadi wealth. Lalu yang ini kita keluarkan yang earns, kita ganti dengan yang wealth. Kita masukkan, sudah sama, kita oke. Nah, untuk melihat datanya kita akan ke yang bagian tabel di sini. Nah, di sini kita geser dulu. Set. Nah, ini. Data yang baru yaitu ada SQRT earns dan SQRT wealth. Nah, setelah kita menemukan data yang baru ini, kita akan melakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk variabel transformasi SQRT earns dan wealth untuk melihat apakah data telah berdistribusi secara normal. Oke, makanya sama teman-teman. Kita pilih analyze, lalu kita pilih non-parametric test. Sebentar. Analyze non-parametric test. Kita legacy, kita one sample KS, Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kan kita tadi sudah pernah melakukan uji coba yang KS. Lalu kan kita tadi menggunakan variabel earns dan wealth. Nah, ini tinggal kita ganti, teman-teman. Ini kita dua ini kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, maaf. Lalu kita dari data kita atau variabel yang baru yaitu ASCII earns dan ASCII wealth. Oke, seperti ini. Kalau kita memilih ke exact, kita centang yang Monte Carlo. Ini sudah seperti ini. Oke, kita continue. Lalu kita oke. Nah, di sini kan juga sudah keluar data yang baru teman-teman dari sampel Kolmogorov-Smirnov test tentang yang variabel SQRT earns dan SQRT wealth. Oke, ini menunjukkan bahwa hasil uji tes statistik KS untuk SQR earns memberikan nilai 0,122 dengan probabilitas 0,094. Ini dapat disimpulkan yang jauh jauh di atas alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan kita tidak dapat menolak hipotesis 0 yang berarti data SQR earns berdistribusi normal. Begitu juga dengan tes statistik KS untuk SQR wealth menghasilkan nilai 0,106 dengan probabilitas 0,192. Jadi yang jauh di atas alfa 0,05 yang berarti hipotesis 0 tidak dapat ditolak atau SQR wealth berdistribusi normal. Nah, jika kita ingin melihat grafiknya, langkah yang dilakukan sama teman-teman. Kita pilih ini, kita pilih histogram. Ini kita keluarkan terlebih dahulu ya. Kita masukkan earns, SQRT earns. Kita oke. Kita lagi, pilih graphs lagi, legacy dialog, histogram. Maaf, ini kita keluarkan lagi. Ini kita masukkan SQRT wealth. Oke. Oke. Nah, di sini dapat kita apa lihat ya bahwa datanya ini sudah mulai nggak terlalu condong ke kiri, tapi sudah mulai ke tengah. Nah, lalu ada cara transformasi lagi yang lain yaitu mendapatkan nilai min dan standar deviasi dari variabel tidak normal yang akan ditransformasi dalam hal ini ons dan wealth dengan cara yang pertama yaitu analyze, pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif. Oke, masukkan variabel earns dan wealth ke dalam ini, terus kita pilih option, ini masih sama ya teman-teman, kita pilih option, kita centang yang standard deviation dan min. Ini kita hilangkan yang kurtosis dan skewness karena sudah melakukan uji coba tadi. Lalu kita pencet, lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, di sini keluar hasilnya teman-teman. Lalu langkah yang kedua yaitu melakukan transformasi kedua variabel tersebut menjadi fractional rank dengan cara kita ke sini, kita ke rank cases di sini, lalu rank cases masukkan variabel earns dan wealth, masih sama earns dan wealth. Oke,
pilih rank types, kemudian centang fractional rank. Ini kita hilangkan centang dulu di yang bagian lain. Oh, sorry, bukan yang ini teman-teman, yang fractional rank biasa. Lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, untuk melihat datanya kita ke tab yang satunya yang berisikan tabel. Nah, di sini kan kita sudah muncul data lagi yang baru lagi ya teman-teman, yaitu data R-earns dan R-wealth atau rank earns dan rank wealth. Langkah ketiga yaitu membuat transformasi data R-earns dan R-wealth menjadi normal dengan cara memilih transform, kemudian compute. Nah, ini teman-teman yang agak ribet. Oke, pada target variable ini kita memberikan nama unearns. Oke, kita yang earns dulu ya. Unearns. Udah seperti ini. Lalu pada function group kita pilih inverse df. Ini ya teman-teman. Lalu di sini kita memilih IDF normal. Oke, jangan lupa ini yang dihapus teman-teman. Kalau udah IDF normal, kita naikkan. Nah, seperti ini. Lalu pada IDF normal ini kan ada tanda tanya-tanya. Nah, ini kita isikan dengan urutan. Di sini ini ada R earns. Karena kita melakukan earns dulu, lalu kita masukkan seperti kode. Ini kodenya harus benar ya teman-teman. 12.6353 6. Lalu ini ada lagi yang di sini kodenya 16 poin titik 812373. Nah, kita cek dulu ya teman-teman. Ini DF normal dapat dari inverse DF. Lalu kita masukkan ke sini. Ini kode R earns lalu ada angka itu 12,6353,16,16.812373. Oke. Lalu kita paste. Nah, kita melakukan hal yang sama ya teman-teman pada variable wealth, kembali ke compute. Nah, ini tinggal kita ganti, yang ini kita ganti wealth. Seperti ini kita ganti R wealth. Oke. Kita oke. Nah, di sini kita akan memiliki sebuah data yang baru lagi, ya teman-teman. Nah, di sini NR wealth dan NR earns. Oke, di sini teman-teman. Sekarang kita punya data baru yaitu NR earns dan NR wealth yang normal. Oke, langkah selanjutnya yaitu ada jika kita ingin melihatnya dengan grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov, yang pertama kita ke graphs, lalu kita ke legacy dialog. Sorry, graphs, legacy dialogs, histogram. Kita keluarkan ini, kita masukkan NR earns terlebih dahulu. Oke. Lalu kita lakukan hal yang sama, legacy dialog, histogram. Kita keluarkan NR wealth. Oke, masukkan. Oke. Nah, kan teman-teman dapat kita lihat sendiri bahwa datanya sudah semakin berubah dari yang awalnya seperti ini, condong ke kiri, lalu mulai ke tengah, mulai normal. Nih, lalu yang terakhir sudah ada di tengah semua, teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk menguji data ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov juga sama, juga analyze non-parametric, legacy dialog, kita sampel GS. Kita keluarkan ini terlebih dahulu. Kita masukkan unearns dan unearned. Lalu kita oke. Nah,
Karena nilai P value-nya kedua variabel di atas 0,05, maka keduanya tidak signifikan dan keduanya mempunyai distribusi yang normal. Jadi dari kita praktek dari awal tadi sudah dapat menyimpulkan dan menemukan hasil bahwa data yang awalnya tidak normal, yang dapat kita lihat pada grafik seperti ini, data earns dan wealth, itu dapat kita ubah cara menggunakan tahap-tahap yang ada agar menjadi sebuah data atau variabel yang normal. Oke, mungkin eh, itu saja penyampaian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.